Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Jamaah sekalian, para ikhwan dan akhwat, para aba dan para ummahat, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah, di sore hari ini kita diizinkan Allah Azza wa Jalla untuk dapat bersua dan berkumpul ya di salah satu ya fi baiti min buyutillah, di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diantara masjid yang indah ya, yang bagus ya. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita izin, dan diantara karunia yang Allah berikan bagi kita adalah Allah mengizinkan kita untuk bisa berkumpul berjumpa bersua ya, dalam rangka untuk beribadah. Tadi kita sholat maghrib berjamaah. Ini nikmat yang besar yang Allah karuniakan untuk kita semua. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Di kesempatan ini ya, kita insyaallah akan berbicara tentang bagaimana seharusnya ayah, perannya ayah di dalam mendidik anak. Karena sebagaimana telah kita ketahui bersama ya, dan ini menjadi suatu waqi', suatu kenyataan, realita, betapa banyak para ayah itu yang seakan-akan menyerahkan semua pendidikan itu kepada istrinya. Jadi ketika ditanya tentang anaknya, itu dengan alasan tugas kami sebagai laki-laki adalah mencari nafkah, berangkat pagi, pulang malam, khususnya di Jakarta ya. Kalau di Solo, saya kurang tahu ya. Tapi kalau di Jakarta, ya kebanyakan teman-teman yang kerja itu berangkat ketika anaknya masih tidur, masih subuh, ba'da subuh langsung berangkat. Baliknya anaknya sudah tidur. Jadi nyaris nggak ada waktu ketemu sama anaknya. Dan di weekend ya alih-alih menghabiskan waktu sama anak, tapi malah menghabiskan waktu sama kawan-kawannya, teman-temannya, nongkrong dan lain sebagainya. Dan ketika ditanya, ya kan sudah ada umiknya. Dan pinter lagi pakai argumentasi al-ummu madrasatun, ibu adalah sekolah. Ya. Jadi ya sudah, serahkan kepada ibunya. Tapi ya jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita perhatikan bagaimana Al-Qur'anul Karim menggambarkan peran laki-laki, dalam hal ini menggambarkan peran ayah, itu jauh lebih banyak daripada Allah menyebutkan tentang wanita di dalam mendidik anak-anaknya. Kalau kita perhatikan di Quran, hampir semua yang dijadikan potret contoh bagi kita itu adalah laki-laki. Para nabi dan para rasul laki-laki. Imran laki-laki, Luqman laki-laki, hampir semuanya laki-laki, ya. Dan ini apa? Ini menunjukkan bahwasanya peran laki-laki di dalam mendidik anak itu di dalam Al-Quran itu lebih ditekankan daripada peran wanita. Karena memang secara tabiatnya dan secara alami, maksudnya secara biologis ya, wanita itu memang yang melahirkan anak pasti akan lebih dibutuhkan sama anak dan akan lebih banyak menghabiskan waktu dengan anak dibandingkan dengan suami. Nah, tapi ternyata di balik itu ya jemaah sekalian, peran laki-laki itu lebih besar daripada peran wanita. Seharusnya demikian. Ya. Dan jemaah sekalian rahimakumullah, apabila kita perhatikan ya, ucapan Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala, yang mana beliau mengatakan as-sabi amanatun inda walidayhi. Anak-anak itu adalah amanat yang dimiliki oleh kedua orang tuanya. Ya, wa qalbuhu at-tahir. Ya. Nafisatun khaliyatun an kulli naqshin. Hatinya anak-anak kita itu adalah masih suci, bersih. Jauharatun, bagaikan permata. Nafisatun, yang berharga, yang bernilai. Khaliyatun an kulli naqshin wa suratin, yang masih
belum berbentuk, masih kosong dari ukiran-ukiran dan dari bentuk. Makanya nanti besok kita akan bicara tentang masalah membangun peran anak ya, membangun karakter anak. Itu sejatinya karakter itu ya berasal dari bahasa Inggris, karakter. Ternyata berasal dari bahasa Yunani ya, yang artinya itu adalah ukiran. Dan ini sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama seperti Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, yang mana Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan ya, ta'lim sibyan ya, mendidik anak-anak kecil dikatakan apa? Kan naqsi 'alal hajar. Seperti mengukir di atas batu. Jadi yang dilihat itu, yang tampak adalah ukirannya, bentuknya. Itulah karakter. Ya nanti akan kita bahas ya, insyaallah di besok hari insyaallah. Baik, jamaah sekalian rahimani rahimakumullah ya. Dikatakan oleh Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, wa huwa qabilun li kulli naqshin. Ya. Dan ya hati anak-anak kita ini, dia itu akan menerima segala bentuk ukiran, bagaimana orang tuanya mengukirnya. Ya. Makanya ini menunjukkan bahwa ternyata mendidik anak pertama kali itu mendidik hatinya. Mendidik hati anak. Itu yang paling utama. Ya makanya dikatakan ya wa qalbuhu thahir, hatinya itu masih bersih, masih suci. Jauharatun nafisatun, seperti permata yang berharga. Tapi ternyata belum ada bentuknya permata ini. Dan permata ini itu dia bisa menerima segala bentuk ukiran, ya. Dan wa ma'ilun ila kulli ma yumalu ilaihi, dan akan condong kepada setiap apa yang ia dicondongkan padanya, ya. Dan ini penting ya jemaah. Fa in aridal khaira nasha'a alayhi wa sa'ida fid dunya wal akhirah abawah. Apabila anak ini dibiasakan dengan kebaikan, maka dia akan tumbuh di atasnya. Wa sa'ida fid dunya wal akhirah abawahu, dan kedua orang tuanya akan bergembira di dunia dan di akhirat. Wa in uwida syarra, dan apabila dibiasakan dengan apa? Keburukan ya. Kemudian dia ditelantarkan ihmal al-bahaim, sebagaimana hewan-hewan ternak ditelantarkan, syakiya wa halaka, akan sengsara dan akan binasa. Yang akan sengsara dan akan binasa. Dan yang menarik lagi kata Al-Hafidh, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, ya, wa kama anna al-badana fil ibtida'i la yukhlaqu kamilan, ya, sebagaimana tubuh di awalnya itu diciptakan tidak sempurna, wa innama yakmulu, dan kemudian dia akan menjadi sempurna, dan kemudian dia akan menjadi kuat dengan apa? Bil ghidha, dengan nutrisi, dengan makanan. Fakadzalika nafsu, demikian pula dengan jiwa, hati, ya. Itu awalnya ya diciptakan naqisah, kurang, ya, belum sempurna. Jadi meskipun ya manusia diciptakan sudah berada di atas fitrah, ya, akan tetapi hatinya manusia itu adalah bagaikan perhiasan yang belum terukir. Bagaimana kita membiasakan anak kita nantinya, ya. Makanya dikatakan wa innama, ya, nah dikatakan di sini sesungguhnya nanti anak-anak itu hatinya akan sempurna, di sini katakan takammala bitarbiyah, ya. Sesungguhnya dia akan menjadi sempurna dengan pendidikan, ya, bitarbiyati wa tahdhibil akhlaqi, dan juga dengan mengajarkan atau mendidik akhlak mereka, ya. Kemudian juga diberikan asupan nutrisi ilmu. Ini yang disebutkan dengan Abu Hamid Al-Ghazali, ya. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Ini adalah hal yang harus kita pahami dari pendidikan. Apa sih sebenarnya tarbiyah atau pendidikan itu? Kita seringkali mendengarkan kata tarbiyah, ya, pendidikan. Dan judul kajian kita adalah ayah pun harus mendidik anak, ya. Kata tarbiyah itu sebenarnya punya akar kata yang sama dengan kata rabb.
Kita seringkali menyebutkan kata Ar-Rabb. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ternyata akar katanya sama dengan kata tarbiyah. Ya. Di sini disebutkan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani, Ar-Rabbu fil asli at-tarbiyah. Kata Rabb itu secara asal adalah bermakna tarbiyah. Apa itu tarbiyah? Wa huwa insya'u syai' halan fahalan ila haddit tamam. Yang dimaksud dengan tarbiyah itu adalah ya menumbuhkan sesuatu halan fahalan, sedikit demi sedikit. Ada step-stepnya ila haddit tamam, sampai menuju kepada tingkatan kesempurnaan. Demikian pula dikatakan oleh Al-Imam Al-Baydawi rahimahullahu taala, at-tarbiyatu hiya tablighu syai' ila kamalihi syai'an fa syai'an. Tarbiyah itu adalah ya itu kita menyampaikan sesuatu ya sesuatu itu ya sampai menuju kepada kesempurnaannya syai'an fa syai'an. Ya sedikit demi sedikit. Ada tahapan-tahapannya. Artinya pendidikan itu ada tahapan-tahapannya. Ada step-stepnya. Enggak bisa langsung instan. Karena kenapa? Ternyata memang anak-anak itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia itu bertahap. Dan kalau kita perhatikan ya jamaah sekalian, Allah sebagai Rabb kita itu sudah mengajarkan kepada kita asas tarbiyah. Kalau antum perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi selama berapa waktu? Sittatu ayyam. Selama 6 masa. Pertanyaannya, mampu enggak Allah menciptakan langit dan bumi hanya dalam satu waktu? Mampu. Tapi Allah menciptakan, Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Allah ciptakan langit dan bumi sittatu ayyam, 6 masa. Di antara hikmah, pelajaran, faedah yang bisa kita ambil, Allah ingin mengajarkan ada tahapan-tahapan di sini, jemaah. Ada step-step yang harus dilakukan. Gak bisa kita itu mendidik itu instan langsung berubah menjadi baik. Gak bisa. Ya, semua itu ada tahapan-tahapannya. Dan tahapan-tahapan ini semua ya jemaah sekalian harus diketahui oleh kita sebagai orang tua, terutama para ayah. Nah, disinilah peran ayah penting. Karena ayah itu tanggung jawabnya lebih besar daripada ibu atau istri. Kenapa demikian? Karena hadis Nabi SAW. Ya, Nabi mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang yang dipimpinnya. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang penguasa, pemimpin, ya pemerintah itu adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban dari yang dipimpinnya. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang laki-laki itu adalah pemimpin bagi keluarganya, di dalam keluarganya, dan akan diminta pertanggungjawaban tentang yang dipimpinnya. Dan dikatakan ahlihi, kata para ulama di sini berarti dia bertanggung jawab terhadap orang-orang yang berada di rumahnya, anaknya, istrinya, termasuk saudari-saudari perempuannya, termasuk pembantunya apabila ada di dalam rumah tersebut. Sang laki-laki ini yang akan menjadi pemimpin, yang akan diminta pertanggungjawaban dari yang dipimpinnya. Adapun wanita, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti ba'liha atau fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyataha. Dan wanita ra'iyatun fi baiti zawjiha atau fi baiti ba'liha. Dan wanita itu adalah pemimpin di rumah suaminya. Nah, jadi pemimpin fi baiti zawjiha atau fi baiti ba'liha wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dan akan dimintai pertanggungjawaban dari yang dipimpinnya. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa yang menjadi tanggung jawabnya wanita adalah dia memimpin di rumah suaminya. Artinya wanita nggak akan dimintai pertanggungjawaban tentang suami, tapi suami akan dimintai pertanggungjawaban tentang istrinya, tidak sebaliknya. Karena itu, apabila ada seorang laki-laki yang membiarkan istrinya tidak berjilbab, membiarkan putrinya, kita ngomong istrinya dulu, istrinya tidak berjilbab, tidak berhijab, dibiarkan tidak sholat, dibiarkan dalam kemaksiatan, Allah akan minta pertanggungjawaban terhadap laki-laki tersebut.
Tapi tidak sebaliknya. Wanita yang suaminya misalnya melakukan kemaksiatan, melakukan keburukan, itu Allah nggak akan minta pertanggungjawaban wanita tersebut, ya. Karena wanita tidak ditanya tentang suaminya, tapi suami ditanya tentang istrinya, ya. Karena itulah tanggung jawab suami lebih besar daripada tanggung jawab istri. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Bicara tentang masalah mendidik anak-anak, ya. Apabila kita perhatikan, ya, itu Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ini ucapan yang mungkin sering kita dengar, ya. Beliau mengatakan wa kam mimman ashqa waladahu, betapa banyak orang yang menyengsarakan anaknya di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat, bi ihmalihi, dengan menelantarkannya, ya, wa tarki ta'dibihi, dan tidak mau mendidiknya, wa i'anatihi ala syahawatihi, dan mensupportnya untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan syahwatnya anak tersebut. Wa huwa bidzalika yaz'amu annahu yukrimuhu wa qad ahanahu. Dia mengira, ya, dengan hal ini dia itu memuliakan anaknya, padahal sebenarnya dia itu menghinakan anaknya. Nah, sampai kalimat beliau yang terakhir, beliau mengatakan wa idza tabartal fasada fil aulad ra'aita 'amatahu min qibalil aba. Apabila engkau memperhatikan rusaknya anak, itu ternyata umumnya lantaran karena bapak-bapaknya. Min qibalil aba. Meskipun aba ini bisa termasuk ibunya, tapi secara, ya, linguistik awalnya, ya, yang dimaksud dengan aba di sini adalah bapak-bapaknya. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan ternyata rusaknya anak itu kebanyakan disebabkan dari faktor ayah atau bapak yang melakukan ihmal, yang menelantarkan anak-anak. Dan wal ihmalu fi tarbiyati qad yuaddi ila an-nar. Dan menelantarkan mendidik anak itu dapat menghantarkan seseorang menuju kepada neraka. Kenapa? Karena Allah telah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, ya, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa neraka. Apa kata Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu? Maksud daripada ku anfusakum wa ahlikum adibuhum wa allimuhum. Ajarkan adab dan ajarkan ilmu kepada keluargamu. Ya, ajarkan adab dan ajarkan ilmu, ya. Adibuhum wa allimuhum. Ya. Baik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sekarang, ya, kita ambil sosok beberapa contoh di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Dan sini, ya, karena waktu kita, ya, kita nggak akan berpanjang-panjang, ya. Kita contoh yang pertama adalah Nabiullah dan Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Nabi yang paling banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang paling banyak mendapatkan ujian dari Allah. Diuji dengan bapak yang menjadi dedengkotnya orang-orang musyrikin. Diuji akan dibunuh. Diuji dilemparkan di dalam api. Diuji hingga usianya yang tua, ya, beliau belum dikaruniai anak. Diuji ketika beliau menikahi, ya, Sarah, ya. Itu ketika beliau ke Mesir, istrinya itu diculik, diambil paksa oleh Fir'aun pada saat itu, ya. Banyak ujian beliau. Sampai ketika beliau pun menikah dengan Hajar, Hajar pun melahirkan Ismail, Allah uji. Ujiannya apa? Disuruh Hajar dan anaknya yang masih bayi Ismail oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk ditinggalkan di sebuah tempat yang kering, kerontang, gersang, tidak ada penghuninya, yaitu di Mekah. Makanya penghuni Mekah yang tinggal di situ pertama kali adalah Hajar dan Ismail. Itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika, ya, Ismail pun sudah beranjak dewasa, diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua ujian itu dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam dengan penuh keimanan, ya. Dan akhirnya Allah kabulkan semua doa-doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya Nabi Ibrahim mengajarkan kita sebuah doa yang seharusnya kita amalkan. Dan kalau kita perhatikan, ya, jamaah sekalian, Allah ketika berbicara anak-anak soleh menjadi qurratul a'yun, penyejuk mata, menjadi dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik, hampir semuanya itu datang dalam
Al-Quran itu dalam bentuk doa. Semuanya doa. Doanya para nabi, doanya para rasul, doanya ibadur rahman, doanya orang-orang soleh. Itu hampir semuanya dalam bentuk doa. Termasuk doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan juga nanti termasuk doanya Nabi Zakaria alaihissalam. Dan doanya para nabi dan rasul yang lainnya, termasuk doanya Nabi Ismail. Ternyata faktor pertama dan utama di dalam mendidik anak kita itu adalah doa. Ya. Karena itulah Allah di dalam Al-Quran ketika menyebutkan anak-anak soleh menjadi qurratul a'yun atau dzurriyyatan thayyibah, itu selalu dalam bentuk doa. Formatnya doa. Tapi Allah ketika menyebutkan anak sebagai zina, perhiasan, anak sebagai fitnah, ujian, anak sebagai musuh, itu bukan dalam bentuk ikhbar, dalam bentuk ya pemberitaan dan mengandung hadar, mengandung suatu peringatan. Tapi ketika berbicara anak yang soleh, semuanya dalam bentuk doa. Di antaranya doanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang berdoa, Rabbi habli minas shalihin. Ya Rabbku, karuniakanlah aku, ya, yaitu apa? Dari istri-istri beliau dan anak-anak beliau, yaitu ya keturunan yang soleh, ya. Dan ini Allah kabulkan, Allah berikan kepada beliau dua putra yang soleh, Ismail dan Ishak. Dan kemudian beliau didik keduanya dengan pendidikan yang sangat baik sekali. Akhirnya dari Ishak ya berketurunan dengan banyaknya para nabi dan rasul dari keturunan Ishak. Kemudian dari Ismail itu beliau punya keturunan yang menjadi Sayyidul Mursalin, menjadi ya penghulunya para rasul dan nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Allah kabulkan doa beliau. Oleh karena itu makanya apabila kita ingin punya anak, dari semenjak kita belum menikah, masih jomblo, antum boleh berdoa, karuniakan agar diberikan anak yang soleh. Ketika antum menikah demikian, ketika antum sudah punya anak demikian. Selalu berdoa kepada Allah. Karena ya sejatinya ketika kita mendidik anak kita, kita itu sebenarnya sedang berikhtiar. Adapun hasilnya itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan hidayah itu Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah ada dua macam. Ya, pertama adalah hidayatut taufik wal ilham wal qabul. Hidayah berupa taufik dan penerimaan. Yang kedua adalah hidayatul bayan wal irsyad. Hidayah dalam bentuk penjelasan, bimbingan, arahan, nasihat. Hidayatul bayan wal irsyad itu dimiliki oleh kita, apalagi para nabi dan rasul. Artinya kita cuma bisa menyampaikan saja. Kita cuma bisa menasehati saja. Adapun hidayah udah kita nasihati, udah kita arahkan, udah kita luruskan, udah kita sampaikan, dia terima atau tidak terima itu baru haknya Allah. Yang memberikan hidayah taufik, ya, hidayah ilham, hidayah qabul. Dia terima atau tidak itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita cuma usaha, ya. Makanya Nabi kita Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya yang beliau cintai dan pamannya mencintai Nabi. Ya. Siapa itu? Hah? Abu Thalib. Makanya sampai wafatnya pun dalam keadaan musyrik, Nabi sedih. Dan di balik kesedihannya Allah berfirman dalam surat Al-Qasas, ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang engkau kasihi, tapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ternyata hidayah Nabi kita enggak bisa ngasih hidayah. Nabi Nuh alaihissalam enggak bisa ngasih hidayah kepada Kan'an, putranya. Ya. Juga demikian enggak bisa ngasih hidayah kepada istrinya. Nabi Lut juga enggak bisa ngasih hidayah juga kepada istrinya. Ya. Dan apabila Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki, enggak ada yang bisa menyesatkan. Dan apabila Allah leluasakan seseorang kepada kesesatan, enggak ada yang bisa memberikan hidayah. Karena itu hidayah di tangan Allah. Karena itu doa, minta. Karena Allah yang membolak-balikkan hati. Jadi kuncinya kita mendidik anak kita minta hidayah kepada Allah. Hidayah untuk kita dan untuk anak-anak kita. Agar mereka senantiasa diberikan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pula yang diajarkan oleh para nabi dan rasul. Coba jamaah sekalian rahimakumullah. Antum perhatikan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kalau kita ambil contohnya banyak. Di sini kita coba ambil contoh ya di dalam surat
As-Saffat ayat 102. Ya. Di sini Allah menguji lagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau sudah didera dengan berbagai ujian, Allah uji lagi dengan ujian yang besar. Di surat As-Saffat Allah sebutkan, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya. Ketika Ismail ya itu sudah mencapai usia yang cukup ya. Ternyata Ismail sebelumnya mimpi. Beliau mimpi, dan mimpinya para nabi dan rasul itu ru'yatul haq. Mimpi yang benar, wahyu dari Allah. Apa mimpinya? Mimpinya adalah menyembelih anaknya. Ujian dari Allah. Dan seakan-akan ujian dari Allah ini berat ya jamaah sekalian. Kok disuruh menyembelih anaknya? Tapi orang-orang yang beriman kepada Allah meyakini Allah nggak mungkin menzalimi makhluknya. Dan Nabi Ibrahim tahu itu. Dan beliau mendidik anak-anaknya juga di atas ketaatan dan kesalihan. Makanya ketika beliau bermimpi, coba perhatikan. Kalau antum ada sesuatu masalah, antum jamaah laki-laki ini, antum ada masalah. Kepada siapa biasanya antum curhat? Hah? Siapa biasanya antum akan curhat, akan ngomong? Ada masalah ya. Antum biasanya curhatnya ke siapa? Hah? Yang sudah beristri. Biasanya curhatnya kepada istri. Kayaknya masih banyak yang belum punya istri kayaknya sini. Ya? Antum curhatnya kepada siapa? Kepada istri. Ada nggak sih antum ada masalah antum curhatnya ke antum? Ada nggak? Hah? Ada nggak di antara antum ada masalah curhatnya ke anak? Jarang ya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam itu Allah gambarkan di sini ketika habis mimpi dicari anaknya. Enggak mencari istrinya beliau. Beliau tidak mencari Hajar, tidak mencari Sarah, tidak. Putranya dicari. Ismail. Ketemu putranya, langsung Nabi Ibrahim ngomong, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka. Wahai anakku, aku melihat di dalam mimpiku aku menyembelih kamu. Kemudian perhatikan ucapan Nabi Ibrahim berikutnya. Fandur madza tara. Coba anak, bagaimana pendapat kamu? Diberikan kesempatan Nabi Ismail untuk mengemukakan pendapatnya. Ya. Fandur madza tara. Bagaimana nak pandangan kamu? Abi semalam mimpi, Abi menyembelih kamu. Bagaimana nak pendapat kamu? Itu kebanyakan ya, misalnya kita ya misalnya dapat sesuatu perintah yang berkaitan sama anak-anak kita, ya, kemudian kita mempercayai perintah itu, biasanya kita tanpa dengan aling-aling, misalnya kita dapat instruksi dari mertua kita, anakmu itu kamu harus pondokkan, bikin kesel aja anakmu itu. Kalau nggak kamu pondokin, udah jangan tinggal di rumah ini lagi. Langsung kita seret anak kita, udah kamu mondok aja. Artinya apa? Artinya kita itu nggak mau untuk mencoba berkomunikasi dengan cara yang baik sama anak-anak kita. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan ternyata seorang bapak itu harus memiliki komunikasi yang baik sama anak-anaknya, bukan cuma ibunya doang. Bapak memiliki komunikasi yang baik sama anaknya. Ya, makanya beliau tanya pendapatnya Ismail, fandur madza tara, bagaimana nak pendapatmu? Qala Ismail, anak yang soleh. Apa jawaban Ismail? Ya abadi, wahai ayahanda, if'al ma tu'mar. Kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas shalihin. Ya, satajiduni insyaallah minas shalihin, minas sabirin. Insyaallah engkau dapati aku termasuk orang-orang yang sabar, wahai ayah. Ya. Ini adalah pendidikan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada putranya Ismail. Enggak apa-apa, Abi, sembelih aku, seakan-akan seperti itu. Karena apabila itu perintah dari Allah, pasti itu mengandung kebaikan. Allah enggak mungkin menzalimi hamba-hambanya. Rela dia disembelih. Ya. Tapi Allah Maha Adil, enggak mungkin Allah menzalimi hamba-hambanya. Makanya Allah gantikan. Makanya syiarnya Nabi kita Muhammad SAW itu banyak mengambil syiarnya dari bapak beliau Ibrahim alaihissalam, ya, seperti misalnya Idul Adha, penyembelihan, itu banyak mengambil dari syiarnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Termasuk di Ka'bah, umroh dan haji itu kita banyak menapak tilasi keluarganya Ibrahim alaihissalam.
Seperti Hajar, ketika beliau sedang mencari air, beliau harus sa'i, berlari-lari kecil dari Safa ke Marwah. Itu karena kita menapaktilasi bagaimana ya hebatnya keluarga Ibrahim alaihissalam. Makanya jamaah sekalian, kalau Nabi mengajarkan kita salawat apa yang paling utama? Salawat apa? Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau memberikan salawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Karena keluarga Ibrahim keluarga spesial. Ya. Keluarga yang luar biasa. Banyak yang bisa kita pelajari. Makanya putra beliau pun juga anak yang luar biasa. Di dalam surat Maryam Allah abadikan doanya Ismail. Ya, Allah abadikan karakternya Ismail. Ya. Itu Allah sebutkan dalam surat Maryam ayat 55, wa kana ya'muru ahlahu bis-shalati waz-zakat. Ismail itu biasa memerintahkan keluarganya untuk salat dan berzakat. Ya. Dan ini ya perintah salat dan zakat itu adalah perintah yang penting sekali di dalam masalah pendidikan. Ya. Ini disebutkan ya, ini ada artikel yang sangat bagus sekali ya. Yaitu disebutkan oleh penulisnya di sini, fal amru bis salati, ya. Perintah terhadap salat dan zakat itu muhimmun jiddan fi tarbiyah. Penting sekali di dalam tarbiyah. Li'anna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena sesungguhnya salat itu dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar, dan dapat membersihkan seseorang itu dari dosa dan dari keburukan-keburukan. Ya. Sebagaimana salat itu dapat dikatakan sini ya, salat itu adalah sebab sucinya fisiknya manusia dan pakaiannya dan rumahnya. Karena apabila kita salat, kita berwudu, kita membersihkan diri, pakaian kita juga harus bersih dari najis dan seterusnya. Maka zakat juga demikian, mensucikan hartanya manusia, bahkan menumbuhkan hartanya manusia. Ya. Dan ini sangat luar biasa sekali ya jamaah sekalian. Lalu kemudian ya jamaah sekalian, ya, di sini ada sosok yang luar biasa lagi. Ya. Siapa itu? Yakub alaihissalam. Siapa Yakub ya jamaah sekalian? Yakub adalah putra dari Nabi siapa? Yakub. Nabi Ishak. Ishak adalah putra dari siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Anaknya Yakub Yusuf alaihissalam. Makanya Nabi Yusuf itu sampai-sampai disebutkan Yusuf ibnu Karim bin Karim ibn Karim. Putranya orang yang mulia Yakub, putranya orang yang mulia Ishak, putranya orang yang mulia Ibrahim alaihi salam. Dan di surat Yusuf itu banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Kalau tadi kita belajar bagaimana potret hubungan Ibrahim dan Ismail, Ibrahim itu ketika ada sesuatu ngomong sama anaknya, curhat sama anaknya. Sekarang coba kita perhatikan bagaimana ya Yusuf alaihissalam, putranya Yakub, ketika beliau Allah karuniakan mimpi. Dan zaman dahulu ya, para nabi dan rasul itu biasa Allah turunkan wahyu diantaranya melalui ru'yatul haqqah, dari mimpi yang benar. Ya. Nah, suatu ketika Yusuf bermimpi. Allah abadikan dalam surat Yusuf ayat 4. Ya, Allah sebutkan idzu qala Yusufu li abihi. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada bapaknya, ya abati, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahanda, aku lihat di dalam mimpiku ada 11 bintang, matahari dan bulan semuanya bersujud kepadaku. Karena dulu Yakub dan Yusuf Allah karuniakan ilmu takbir mimpi. Ternyata Yusuf alaihissalam ada sesuatu. Curhatnya kepada siapa? Ngomongnya kepada bapaknya. Coba anak-anak antum ada sesuatu, curhatnya kepada siapa? Kepada bapaknya atau kepada uminya? Kepada uminya. Al-Quran menunjukkan bagaimana hubungan seorang bapak dan anak yang luar biasa. Ya, antara Yusuf dengan bapaknya Yakub alaihi wassalam. Yusuf mimpi nyari bapaknya. Ya, makanya dikatakan di sini adalah apa? Sama penulis di sini, wa hadhil alaqah
dan ini adalah hubungan yang membuka, ya, dikatakan sini itu apa namanya? Afaqul hiwar bainal ab wal ibn. Ya, yang membuka, ya, ufuknya hiwar, ya, komunikasi, ya, antara bapak dan anak. Isya, ya. Ya. Ini badan isya kita sholat atau gimana? Hah? Badan isya kita sholat. Habis sholat baru kita balik lagi. Oke, baik. Baik ya mas sekalian, karena sudah masuk waktu isya, kita break dulu sebentar. Insya Allah kita lanjutkan. Nanti habis itu kita langsung bertanya jawab. Ya. Baik. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran potret para pendidik itu. Kebanyakan, bahkan hampir semuanya adalah dari kaum laki-laki, para nabi, para rasul. Ya, di antaranya adalah Nabi Yakub alaihissalam. Dan betapa Nabi Yusuf alaihissalam ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mimpi kepada Nabi Yusuf curhatnya kepada bapaknya, menyampaikannya kepada bapaknya. Ini menunjukkan hubungan yang sangat erat antara bapak dan anak. Dan makanya ketika Nabi Yakub alaihissalam mendengarkan ceritanya dari Nabi Yusuf alaihissalam, maka dia pun memberikan nasihat. Ya bunayya la taqsus ru'yaka 'ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Wahai anakku, jangan kamu ceritakanlah mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, nanti mereka akan berbuat tipu daya kepada kamu. Kalau kita perhatikan, ternyata banyak nasihat dari para nabi dan rasul itu berisi larangan, ya, berisi larangan. Makanya Nabi Yakub alaihissalam setelah beliau mendapatkan cerita dari Nabi Yusuf, beliau bermimpi, maka beliau ingatkan Nabi Yusuf, la taqsus ru'yaka, jangan kamu ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Artinya kamu udah benar curhatnya kepada Abi, ya, menyampaikan ini kepada bapak. Karena kenapa ya jamaah sekalian? Karena ternyata Nabi Yakub itu diuji oleh Allah, memiliki, ya, sejumlah anak, dan abang-abangnya Yusuf dan Binyamin termasuk anak-anak yang hasad, yang dengki terhadap Yusuf dan adiknya, ya. Dan ini ya jemaah sekalian, itu memang ada kajian khusus, ya, mengambil pelajaran dari Luqman, mengambil pelajaran dari Ibrahim, mengambil pelajaran dari Ismail, termasuk mengambil pelajaran dari kisahnya Yakub dan Yusuf. Itu banyak sekali pelajarannya, ya, pelajarannya sangat banyak sekali. Nah, di antaranya adalah apa? Ketika, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan betapa saudara-saudaranya Yusuf itu memiliki hasad. Ini menggambarkan bahwa Nabi Yakub alaihissalam itu seorang bapak yang selalu berbuat adil sebenarnya kepada anak-anak beliau. Tapi namanya kecondongan hati, lebih condong kepada anak yang baik, anak yang soleh. Dalam hal ini Yusuf dan Binyamin adiknya, itu sesuatu fitrah. Dan itu tidak berdosa dan tidak salah, asalkan tetap berbuat adil. Makanya kalau antum punya beberapa anak, antum lebih condong kepada salah satu dari anak-anak antum, dalam hal hati antum lebih condong, itu fitrah. Asalkan antum tidak sampai berbuat kezaliman, ya. Nah, lalu kemudian di sini ya jemaah, ini banyak pelajarannya. Cuma di sini ada satu hal yang penting yang perlu saya sampaikan, yaitu di dalam surat Yusuf ayat ke-12, ya. Ketika saudara-saudaranya Yusuf membujuk ayahnya Yakub untuk mengajak Yusuf, arsilhu ma'ana ghadan, ya, yarta wa yal'ab, ya, biarkan Yusuf itu bermain bersama kami besok, agar dia bisa bersenang-senang dan bermain. Wa inna lahu lahafidun, dan kami akan menjaganya. Di sini pelajaran yang penting ya jamaah sekalian, disebutkan ketika saudara-saudara Yusuf itu membujuk ayahnya, arsilhu ma'ana ghadan, ya, biarkan Yusuf itu bersama kami besok. Untuk apa? Yarta wa yal'ab, untuk bersenang-senang dan bermain. Apa pelajarannya?
Pelajarannya adalah seorang bapak harus tahu tentang karakteristik anak-anaknya. Ini menunjukkan karakteristik anak itu memang senang bermain. Dan ini harus dipahami. Ya. Makanya dikatakan di sini ya oleh penulis dia risalah ini, saya lupa nama penulisnya ya. Yaitu apa? Yaitu ya beliau mengatakan wa min huna nara, dari sini kami memandang ahammiyata, tentang urgensi atau pentingnya bermain sama anak-anak. Ya. Pentingnya anak-anak itu bermain dan kita bermain dengan anak-anak. Penting banget. Nah, oleh karena itu sepatutnya bagi para ayah ya, mereka itu meluangkan waktunya untuk bermain dengan anak-anaknya. Ya. Dan membiarkan anak-anaknya itu bermain dengan saudara-saudaranya. Ini di antara pelajaran. Dan ini sebenarnya masih banyak pelajaran-pelajaran lainnya, cuman ya karena bahasan kita bukan fokus kepada Yusuf dan Yakub, ya, jadi waktu kita nggak akan bisa selesai. Lalu kemudian contoh berikutnya ya adalah Luqman, ya, sosok Luqman alaihissalam, bukan nabi, bukan rasul. Menurut para ulama ahli tafsir, beliau hidup di zamannya Nabi Daud dan Sulaiman alaihissalam, ya. Beliau banyak mengambil ilmu dari Daud dan Sulaiman. Dan disebutkan pula para ulama ahli tafsir, Luqman ini adalah sosok orang yang berkulit hitam, tubuhnya pendek, hidungnya pesek dan seterusnya. Seakan-akan digambarkan kalau seandainya ada orang yang berpenampilan seperti ini mungkin akan diremehkan. Karena itu Allah menunjukkan ya bahwasanya rupa bentuk itu tidaklah menjadi jaminan. Karena Luqman alaihissalam Allah muliakan dan Allah abadikan namanya. Ya, oleh karena itu Allah tidak memandang rupa, tidak memandang bentuk, tidak memandang warna kulit dan semisalnya. Dan Allah berikan kepada Luqman itu hikmah. Dan Allah abadikan bagaimana Luqman itu menasihati anaknya. Ini subhanallah, kalau kita bahas itu luar biasa. Banyak sekali pelajarannya. Ya, bagaimana metode kita mendidik anak-anak kita. Dan yang di sini yang ingin saya soroti adalah ya di surat Luqman ayat ke-13, ketika Allah mulai menyebutkan nasihat Luqman kepada anaknya, Allah mengatakan wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu. Dan ingatlah ketika Luqman itu berkata kepada anaknya, kata para ulama, qala Luqmanu libnihi, berkata di sini itu menunjukkan adanya interaksi langsung, bercakap-cakap, berbicara. Di sini menunjukkan ternyata Luqman sebagai sosok ayah itu bercakap-cakap sama anaknya, berinteraksi sama anaknya, bicara langsung sama anaknya. Wa huwa ya'idhuhu, dan Luqman itu memberikan mau'idhah, memberikan nasihat kepada anaknya. Pelajarannya memberikan nasihat, bercakap-cakap sama anak, memberikan wejangan, itu adalah tugasnya seorang ayah. Tidak semuanya diserahkan kepada istri. Tapi bukan artinya setiap kali kita ngasih nasihat itu tugasnya ayah, bukan. Ya. Ayah itu bertugas untuk menjaga keluarganya, istri dan anak-anaknya. Di antaranya menjaga fitrahnya anak. Nasihat Luqman pertama ini adalah penjagaan terhadap fitrah tauhid. Makanya Luqman berkata kepada anaknya, Allah abadikan wa huwa ya'idhuhu. Luqman itu menasihati anaknya. Mau'idhah itu kata sebagian ulama, sebagaimana Syekh Utsaimin rahimahullah ketika menafsirkan menjelaskan kata mau'idhah ya di dalam syarah Arba'in Nawawi, itu dikatakan ma minal kalami fihi targhibun wa tarhibun. Kalimat yang mengandung di dalamnya targhib wa tarhib, motivasi dan ancaman. Termasuk amrun wa nahyun, perintah dan larangan. Itulah yang disebut dengan mau'idhah. Artinya, ketika antum mendidik anak antum, gak akan bisa lepas dari yang namanya perintah, larangan, perintah saja, larangan saja, atau kedua-duanya, perintah dan larangan. Termasuk memberikan motivasi-motivasi, termasuk ancaman-ancaman, motivasi doang, ancaman doang, atau motivasi dan ancaman. Itu di dalam mendidik. Jadi di-combine cara-caranya sesuai dengan kondisi sang anak. Ya. Dan di sini kita perhatikan banyak para nabi dan rasul memberikan nasihat itu ternyata diawali dengan kata-kata larangan. Nah, ini berarti kan kalau kita dengar dari teori-teori parenting modern, anak jangan banyak dilarang-larang. Ya, katanya kalau mengatakan kata jangan pada anak nanti bisa membuat anak itu seperti ini seperti itu. Maka kita
tidak menengok teori-teori mereka, kita menengok Al-Qur'anul Karim yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yang diamalkan oleh orang-orang saleh. Tapi Ustaz, yang dimaksud larangan ini untuk anak-anak kecil. Ini kan anak Luqman bisa jadi bukan anak kecil, tapi sudah mumayyiz atau sudah murahib. Maka kita jawab, ketika antum mengatakan usianya sekian dan sekian, itu harus ada dasar. Apa dasar antum? Ya, menyatakan anaknya Luqman itu mungkin usianya sudah seperti ini dan seperti itu. Kalau nggak ada keterangan, maka kita ambil keumumannya. Artinya anaknya Luqman. Dan disebutkan di dalam sejumlah riwayat yang disebutkan oleh para ulama ahli tafsir, anaknya Luqman itu hampir semuanya, bukan hampir, semuanya meninggal dunia sebelum usia balik. Sebelum usia balik, anaknya Luqman itu meninggal dunia semuanya. Ya, tapi Allah abadikan Luqman sebagai pendidik yang luar biasa. Ya. Dan jamaah sekalian rahimakumullah, ketika Luqman menyebut, menasihatkan, nasihat pertama ini luar biasa. Itu ada dua sisi, dua nilai yang sekarang diadopsi di dalam umumnya pendidikan kita. Afeksi dan kognisi. Itu sudah ada di dalam nasihatnya Luqman ini. Ketika Luqman menyebut anaknya ya bunayya, ternyata para nabi dan rasul ketika menyebut anaknya itu dengan panggilan kasih sayang, itu menunjukkan afeksi, kasih sayang, menunjukkan perasaan. Enggak memanggil namanya langsung. Ya bunayya, kalau kita mungkin nak, nduk yang semisalnya, seakan-akan ingin menguatkan dan menekankan hubungan antara dirinya sama anaknya itu adalah hubungan yang kuat. Makanya dipanggil ya bunayya, wahai anakku. Bukan ya baniyah, tapi ya bunayya itu isimnya di tasghir. Ya. Ketika sesuatu di tasghir, ya, itu menunjukkan bahwasanya ini adalah sesuatu yang tasghir itu kan dijadikan kecil. Sesuatu yang lucu, yang imut. Ini menunjukkan kasih sayang di situ. Makanya kita perhatikan para nabi dan rasul ketika memanggil anak-anaknya, termasuk Nuh alaihissalam, ketika memanggil Kan'an, tetap dipanggil ya bunayya, irkab ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Ayo naik kapal bersama kami, jangan kamu bersama janganlah kamu bersama dengan orang-orang kafir. Tetap dengan kata-kata yang baik. Ini menunjukkan afeksi. Ini menunjukkan kita sebagai orang tua, sebagai ayah khususnya, harus bisa berkomunikasi yang baik sama anak-anak kita. Tunjukkan afeksi, tunjukkan kasih sayang, ya. Dan Nabi alaihissalam itu banyak memberikan contoh tentang hal ini. Rasulullah itu sosok yang luar biasa sekali ya jemaah. Kalau kita ambil bagaimana beliau terhadap anak-anak, terutama cucu-cucunya. Rasulullah SAW itu diriwayatkan membawa Umamah bintu, ya, cucu beliau ya, bintu Fatimah. Ya, Umamah, cucu beliau, dibawa ke masjid. Beliau jadi imam sembari digendong. Ketika beliau sujud baru diletakkan, bangkit lagi digendong lagi. Pertanyaannya, Nabi punya istri nggak sih? Banyak, lebih banyak dibanding kita. Kira-kira kalau beliau punya cucu, antum punya cucu, antum mau ke masjid, ya, bisa titipin nggak sih? Bisa dititipin. Bisa dititipkan ke ibunda Aisyah, bisa dititipkan kepada istri-istri beliau yang lainnya. Tapi enggak, beliau bawa putrinya ke masjid, beliau sholat. Di antara yang disebutkan oleh para ulama, faedahnya adalah ini menunjukkan hubungan yang dekat antara Rasulullah dengan Umamah, cucu perempuannya beliau. Ya, Umamah itu senantiasa senang digendong Rasulullah. Makanya Rasulullah membawa Umamah itu enggak diletakkan, digendong sama Nabi. Dan coba perhatikan, Nabi itu sholatnya beda ya jamaah sama kita. Nabi itu sholatnya itu dijadikan sebagai qurratul a'yun. Penyejuk matanya beliau itu adalah sholat diantaranya. Ya. Dan Nabi SAW itu adalah orang yang paling khusyuk di dalam sholat. Tapi Rasulullah SAW meskipun tahu beliau akan beribadah kepada Allah, beliau tahu haknya anak cucunya dibawa, meskipun itu akan mengganggu konsentrasi beliau. Ini menunjukkan betapa kasih sayang Nabi yang luar biasa. Nabi juga pernah suatu ketika Hasan dan Husain, ketika Nabi sholat, menaiki punggung beliau ketika beliau sedang sujud. Dan Nabi sujudnya lama sekali. Selesai sholat, sahabat bertanya, ya, wahai Rasulullah, kenapa engkau memanjangkan sujud? Seakan-akan ada sesuatu atau wahyu sedang turun pada anda. Kata Nabi, tidak.
Hasan atau Husain menaiki punggungku, dan aku tidak suka apabila Hasan atau Husain itu dia tidak puas ketika menaiki aku. Jadi aku dibiarkan Rasulullah sampai puas menaiki punggung Nabi. Baru setelah turun, baru Nabi duduk tasyahud dan salam. Ini Rasulullah dibiarkan anak ketika main sampai sudah puas anaknya, cucunya, baru kemudian beliau, ini Nabi lagi sholat ya. Ini menunjukkan betapa Nabi sangat luar biasa sekali. Kemudian Nabi ketika khutbahnya Nabi beda ya jemaah, sama lagi ceramah. Nabi kalau khutbah itu disebutkan di dalam sejumlah riwayat, wajahnya memerah dan berteriak-teriak seperti sedang berkomando ketika jihad perang. Ini khutbahnya Nabi. Ketika lagi khutbah, Hasan dan Husain masuk pakai baju merah, terpeleset jatuh. Apa yang dilakukan Rasulullah? Turun dari mimbar, digendong Hasan dan Husain, naik lagi ke atas mimbar melanjutkan khutbahnya. Dan Nabi mengatakan, inna min azwajikum wa auladikum fitnah. Sesungguhnya ada di antara istri dan anak-anakmu itu ujian bagimu. Nabi mengatakan, aku melihat kedua cucuku ini jatuh dan aku tidak bisa bersabar ketika melihat Hasan dan Husain jatuh. Akhirnya Nabi turun dan Nabi gendong. Nabi naik lagi di atas mimbar khutbah lagi. Itu menunjukkan Rasulullah luar biasa. Kemudian di dalam riwayat yang lain lagi, Nabi SAW itu biasa bermain sama Hasan dan Husain. Bahkan Nabi tidak malu-malu menunjukkan mimik-mimik yang lucu. Nabi julurkan lidahnya sampai Hasan dan Husain itu ketawa gara-gara melihat lidahnya Nabi yang berwarna merah. Ketawa. Lalu kemudian ada seorang sahabat, ada seorang sahabat yang melihat Nabi bersama Hasan dan Husain dicium-ciumi. Hasan dan Husain itu dicium. Lalu sahabat ini ngomong sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku mempunyai 10 orang anak, tapi aku nggak pernah melakukan seperti ini. Seakan-akan orang ini heran. Seakan-akan masa sih orang laki-laki anak dicium-cium seperti itu kan? Seakan-akan ini adalah orang perempuan yang melakukan ini. Tapi Nabi ingin membatalkan semua pandangan-pandangan seperti itu. Makanya Nabi nasihatin. Akhirnya Nabi katakan, man la yarham la yurham. Siapa yang enggak menyayangi enggak akan disayang. Ini Rasulullah SAW. Dan ini banyak ditunjukkan oleh orang-orang soleh seperti Luqman. Makanya Luqman itu menasihati anaknya dengan penuh kasih sayang. Ada nilai afeksi di situ. Ya bunayya, wahai anak, la tusyrik billah. Janganlah engkau menyekutukan Allah. Kenapa kok Luqman enggak mengatakan ubudullaha wahda, sembahlah Allah semata? Tapi kok lebih cenderung untuk mendahulukan larangan? Itu diantara faedahnya istimbatan dari para ulama, karena anak-anak itu kecil masih dalam fitrah. Dalam fitrahnya itu mentauhidkan Allah. Yang merusak fitrah paling utama itu kesyirikan. Ini menunjukkan kita akan pentingnya kita untuk menjauhkan anak kita dari segala faktor-faktor kesyirikan. Anak kita sudah berada di atas tauhid. Yang dapat merusak tauhidnya itu kesyirikan. Makanya nasihat Luqman pertama kali, la tusyrik billah. Janganlah kamu menyekutukan Allah. Selesai tidak? Disebutkan sisi kognisinya untuk memuaskan akalnya anak. Inna syirka la zulmun adzim. Karena sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang agung. Demikian pula antum ketika mendidik anak-anak antum, kita mendidik anak-anak kita, jangan melupakan sisi ini. Ketika antum memberi perintah, ketika antum memberi larangan, puaskan akalnya, beritahukan alasannya. Karena ini adalah suatu hal yang akan lebih membimbing anak-anak kita ke arah yang lebih baik. Jangan cuma kita suruh, tapi jelaskan alasannya kenapa. Dan kata Syekh Utsaimin yang lebih utama lagi, ketika kita mengajarkan adab, memerintahkan kepada adab, lekatkan kepada Allah dan Rasulullah. Nak, makan pakai tangan kanan. Kenapa? Karena Allah mencintainya dan Rasulullah mengamalkan. Itu argumentasi paling utama. Karena Allah cinta. Ini sunnah Rasulullah. Agar mereka selalu terikat dengan Allah dan selalu mencintai Rasulullah. Ini ternyata amalannya Rasulullah SAW. Mereka terbiasa untuk berdalil, berhujjah, berargumentasi dari kecil. Bukan cuma sekedar ikut-ikutan. Ini adalah tugasnya kita, para ayah khususnya. Jangan semua diserahkan kepada ibu-ibunya. Ya. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah ya.
Ini kalau kita bedah lagi metodenya Luqman itu juga masih sangat banyak sekali, masya Allah, sangat banyak sekali manfaatnya atau faedahnya. Karena kita di Jakarta dan sekitarnya kita bikin daurah 2 hari itu pun kayaknya juga masih kurang untuk membedah metodenya Luqman. Belum lagi membedah metodenya Yusuf, Yakub dan Yusuf alaihi wassalam, Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam, termasuk Ishak. Dan luar biasa ya apabila kita mengambil metode-metode yang berangkat dari Al-Qur'anul Karim, ya. Dan jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah peran ayah yang seringkali banyak dilupakan dan dilalaikan. Itu ada sebuah buku yang sangat bagus. Ya. Ada sebuah buku judulnya Mausu'ah Al-Qasas Al-Mu'aththirah. Karyanya Dr. Salim Badwailan. Ensiklopedi kisah-kisah inspiratif. Saya kurang tahu sudah diterjemahkan atau belum. Di situ ada kisah nyata yang menarik sekali. Banyak kisah nyata menarik. Nah, di antaranya ada yang menarik adalah mungkin antum pernah tahu atau pernah dengar. Judulnya adalah 100 real per jam. Dikisahkan ada seorang ayah kerjanya sibuk, nggak ada waktu buat anaknya. Ketika anaknya, antum tahu, anak itu ya secara fitrah itu mencintai orang tuanya, mencintai bapaknya, mencintai ibunya, apalagi anak laki-laki. Kepengin main. Karena waktu usia mereka di bawah 7 tahun waktu main, dan mereka ingin dibersamai sama orang tuanya, bapak sama ibunya. Kadang-kadang kita sebagai bapak itu ya acuh tak acuh, ya. Kita kadang-kadang anggap bahwasanya waktu kita lebih penting untuk selain anak kita. Padahal kalau kita habiskan waktu untuk urusan kerjaan, kita banyak melewatkan perkembangan anak kita. Tiba-tiba anak kita sudah usia sekian, tiba-tiba anak kita sudah usia sekian. Itu biasanya kita akan menyesal. Banyak hal-hal yang terlewatkan dari kita ya jemaah sekalian. Ya. Karena itu makanya di antara nikmat yang besar apabila antum sebagai ayah, sebagai bapak itu bisa membersamai keluarga, bisa membersamai anak-anak. Itu luar biasa nikmatnya. Karena antum bisa melihat perkembangan anak antum, membersamai mereka. Nah, di sini dikisahkan seorang bapak kerja, nafkah, mencari nafkah. Ketika dia pulang, anaknya hendak ngajak main, itu selalu diusir. Kepala sana main sana, ya. Abi mau kerja, jadi kerjanya tetap dibawa ke rumah, ya kan? Sampai anaknya itu sedih. Sampai pernah suatu ketika bapaknya itu bilang, ya, kamu tahu nggak nak? Bapak kerja itu adalah untuk kamu, untuk Umi, untuk kita semua. Bapak itu digaji, dibayar 100 real per jam. Anaknya nanya, Abi 100 real per jam itu banyak nggak? Banyak, ada gitu. Ya sudah. Akhirnya dalam benak anak ini, abinya digaji 100 real per jam. Terus ternyata anak ini setiap hari suka minta uang sama abinya, 1 real, ditabung, dikumpulkan. Ya, itu ditabung dan dikumpulkan. Abinya heran, ini ngapain sih anakku ini? Nggak biasa-biasanya minta uang terus. Sampai akhirnya tabungannya terkumpul, dia minta tolong uminya untuk menghitungkan totalnya semua 200 real, datang ke abinya, dikasih uangnya. Abi, aku udah mengumpulkan uang 100 real. Jadi dia minta waktu 1 jam. Nah, jadi dia tuh minta hanya waktu 1 jam aja, ya. Dan ditabung uang itu ya jemaah sekalian, 100 real, agar bisa bermain 1 jam saja. Dan akhirnya apa? Akhirnya hal ini menyebabkan sang ayah tadi akhirnya dia langsung sadar bahwasanya nggak ada sebenarnya yang lebih nikmat daripada menghabiskan waktu bermain dengan anak-anaknya. Karena di dalam bermain dengan anak itu mengandung pendidikan buat anak-anak kita. Tentunya bermainnya harus benar. Dan waktu yang kita habiskan, kita keluarkan untuk anak-anak kita itu adalah waktu yang paling berharga, paling bernilai. Gak bisa dinilai dengan yang lainnya, dengan harta, dengan uang, gak bisa. Ya, antum misalnya kerja pagi sampai sore, antum alasannya ingin mencari nafkah. Dan nafkah itu dalam rangka untuk apa? Untuk memberikan makan, minum, pakaian, sesuatu hal yang bersifat fisik. Padahal yang dibutuhkan pula oleh anak dan istri antum adalah apa?
adalah mereka menginginkan ada kebutuhan yang bersifat dari hati perasaan. Mereka ingin diperhatikan, mereka ingin bisa menghabiskan waktu dengan bapaknya, dengan ayahnya. Dan ini adalah sesuatu yang seringkali kita orang tua banyak melalaikan, khususnya para bapak. Seakan-akan tugas mendidik itu adalah tugasnya ibu saja. Padahal tidak demikian. Allah itu akan meminta pertanggungjawaban paling berat, paling besar adalah kepada para ayah kita ya jemaah sekalian. Nah karena itu antum yang Allah karuniakan kerja waktu yang lebih fleksibel, itu nikmat dari Allah. Jangan disia-siakan untuk bisa membersamai keluarga. Anak senang ketika melihat ada ikhwan pergi keluar, anaknya digendong, dibawa, Masya Allah. Itu dia akan mendapatkan kenikmatan yang besar di situ jemaah sekalian. Ya. Dan insya Allah itu akan menjadi sebab kesolehan anak, insya Allah. Karena Allah itu menciptakan sesuatu itu ada asbab, ada sebabnya. Ya, sebab kauniyah yang menjadi suatu sunnatullah. Dan di situ ada al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal. Antum berbuat baik sama orang, orang insya Allah akan berbuat baik sama antum. Ya. Dan ini adalah bagian dari sunnah kauniyah Allah. Meskipun tetap hidayah nanti di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah di tangan Allah. Baik, ini mungkin yang bagian yang paling akhir ya sebelum kita tanya jawab dan kita tutup ya. Berkaitan dengan peran kita sebagai ayah di dalam mendidik anak. Kemudian kita sambung dengan materi tadi pagi tentang hikmah. Ya, ini berangkat dari istinbat dan juga berangkat dari hasil penelitian dan observasi perkembangan usia pada anak-anak kita. Maka sesungguhnya anak kita di usia sebelum disapih 0 sampai 2 tahun, usia sibyan, bayi. Mereka ini sebenarnya nggak begitu butuh sama kita, bapak-bapaknya. Mereka nggak begitu butuh, tapi mereka paling butuh sama ibunya, sama uminya. Karena yang mereka butuhkan ketika itu adalah kebersamaan dari ibunya. Karena mereka selama 9 bulan itu mereka bersama dengan ibunya. Allah izinkan hidup di dalam tubuh uminya. Kemudian lahir masih butuh sama uminya. Kita para bapak nggak bisa memberikan sesuatu yang hanya bisa diberikan oleh para istri, yaitu menyusui. Ini cuma bisa dilakukan oleh ibu-ibu saja. Anda yakin antum semua nggak ada yang bisa menyusui anak-anak antum, meskipun itu dengan susu formula. Dan Allah itu menciptakan air susu ibu itu yang paling baik buat anak-anaknya. Dan mereka, anak-anak kita itu ketika bayi itu masih sangat butuh sama ibu-ibunya. Karena itu attachment dan bondingnya masih sangat kuat sekali. Ya. Anak itu bisa merasakan emosi ibu, perasaannya ibu. Ketika ibu lagi dongkol, anak itu bisa ngerasain sang bayi, ibunya lagi sedih, bisa ngerasain. Ya. Nah, karena itu pendidikan di usia ini, khususnya para bapak, ini penting sekali. Mulai dari istri hamil, melahirkan sampai menyusui anak itu memang lebih butuh sama ibunya. Tapi ibu sangat butuh sama suaminya. Istri antum butuh sama antum. Jadi kebersamaan antum adalah lebih banyak membersamai sang istri. Meskipun antum ya harus bantu-bantu dong. Dengan sang anak. Ya. Jadi bahagiakan istri, jaga emosi istri, perhatikan istri. Jangan biarkan istri itu dongkol, jengkel, sedih, kecewa dalam keadaan lama. Jangan biarkan. Dan kita harus banyak mengalah sama istri dalam kondisi-kondisi seperti itu. Karena perasaannya wanita, apalagi dalam kondisi hamil, itu banyak faktor yang mempengaruhi. Makanya jangan heran kok kadang-kadang nangis sendiri, kadang-kadang ketawa sendiri, meskipun lebih banyak sedihnya. Nah itu artinya ketika wanita apalagi lagi hamil dan menyusui banyak sedihnya, itu berarti banyak yang kurang dari kita sebagai suami. Artinya kita harus lebih banyak mensupport istri, karena itu akan mempengaruhi anak-anak kita ya jamaah sekalian. Ya, lalu kemudian juga kita bersama istri, kita banyak memberikan nasihat, kita banyak memperkuat istri, kemudian kita membantu untuk banyak mentasmi istri kita dan anak-anak kita, bayi kita dengan Al-Quran, dengan zikir, dengan nasihat, itu akan mempengaruhi sekali. Lalu kemudian di usia 2-7 tahun, usia tufulah, usia kanak-kanak, ketika Allah sudah mengkaruniakan penglihatan yang lebih optimal, sudah lebih bisa memahami dan sudah belajar bicara. Allah nggak menyebutkan indera bicara, karena indera bicara anak kita itu bergantung erat sama indera pendengaran. Apa yang mereka dengarkan itu yang akan mereka lafalkan nantinya.
Makanya kalau kita sering memperdengarkan lafzul jalalah, itu yang akan mereka dengar dan yang akan mereka ucapkan pertama kali. Kalau kita memperbanyak mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat baik. Jadi usia 2-7 tahun, ini juga peran penting bapak dan ibu harus hadir. Karena ini usia yang penting anak itu belajar, diantaranya mengenal ibunya dan bapaknya, termasuk mengenal gendernya. Nah karena itu di usia ini anak harus sudah tahu, bisa mengidentifikasi laki-laki dan wanita. Umiku perempuan, abiku laki-laki. Dia harus bisa mengidentifikasi. Ternyata ini loh umiku, ternyata ini loh abiku. Dan dia bisa tahu dari pakaiannya, dari ini. Ini adalah pendidikan seksualitas pertama kali buat anak-anak kita. Dan ini adalah sesuai dengan fitrahnya yang manusia. Karena apabila tidak hadir salah satunya, misalnya bapaknya nggak hadir, anak ini sering bersama dengan ibunya, kakaknya perempuan, kemudian bibiknya sama neneknya nggak ada laki-laki, dan dia laki-laki sendiri, itu sedikit banyak akan terpengaruhi dengan sifat-sifat keperempuanan. Makanya mungkin dia akan cenderung melambai, misalnya akan cenderung bersifat feminin, meskipun belum tentu dia mengalami disorientasi seksual, tapi itu mempengaruhi. Karena itu penting untuk menghadirkan laki-laki, termasuk bagi seorang single mother, seorang janda misalnya punya anak. Itu solusi yang paling baik adalah menikah lagi. Dan bagi antum-antum yang punya kelebihan, ya antum tolong janda-janda tersebut, untuk bapak-bapak maksudnya, ya. Nah, tapi kalau memang tidak memungkinkan, wanita-wanita atau single mother itu hendaknya menghadirkan laki-laki lain, tapi laki-laki yang benar. Maksudnya bukan laki-laki yang haram untuk dirinya, bapaknya dia atau saudara laki-lakinya dia yang soleh, atau dia bisa utus anaknya ini ke majelis-majelis ilmu, seperti ibunya Imam Malik yang single mother. Imam Malik itu dibiasakan untuk bersosialisasi dengan para ulama, ya. Jadi hadirkan, utus untuk menghadiri majelis-majelis ilmu agar mereka bisa belajar adab dari laki-laki. Demikian pula Maryam alaihissalam, ya, anaknya Imran. Tapi menarik ya, Imran ini beliau wafat sebelum Maryam ini lahir. Tapi Allah puji Imran ini. Bahkan Allah ketika menyebutkan istrinya Imran, gak menyebutkan namanya. Wanita yang disebut satu-satunya di Quran cuma Maryam. Allah seringkali menyebutkan Imran atau Imran, wanitanya Imran, istrinya Imran. Seakan-akan Allah gak ingin melupakan Imran. Makanya kata para ulama, kenapa Imran yang dipuji? Karena dari Imran lah yang mendidik istrinya. Akhirnya istrinya bisa mendidik anaknya. Dan kemudian istrinya Imran disebutkan namanya Hana di dalam sejumlah kitab tafsir, ya. Itu wa'ambataha nabatan hasanah, itu menumbuhkan Maryam dengan pertumbuhan yang baik. Kemudian setelah itu Maryam dididik oleh siapa? Zakaria, laki-laki. Tetap butuh sosok laki-laki. Makanya di usia-usia ini krusial, usia 2-7 khususnya, abinya harus hadir. Umi sama abinya harus hadir, ya. Usahakan selalu bisa hadir. Karena ini usia di mana anak kita itu belajar mengamati, mengobservasi, dan itu lagi Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan menyerap yang luar biasa. Agar mereka bisa membedakan antara uminya sama abinya, termasuk jenis kelamin atau gendernya. Kemudian di usia 7 tahun sampai murahik sampai 10 tahun, hendaknya abi laki-laki suami mendekati anak laki-lakinya. Ibu lebih mendekati anak perempuannya. Kenapa? Untuk lebih menguatkan peran sesuai dengan gendernya. Antum mengajarkan sholat pada anak-anak antum yang laki-laki, ajak ke masjid anak laki-laki antum. Anak perempuan, uminya ngajak sholat di rumah, ya. Jadi agar lebih menguatkan peran, tahu dia peran abinya sama uminya. Dia sudah tahu beda-bedanya, ya. Karena memang Allah menciptakan laki dan wanita itu berbeda, tidak disamakan, tidak setara, tidak equal, nggak equal. Karena punya keistimewaan dan kelebihan masing-masing, punya keistimewaan tersendiri. Karena itu orang yang mendengung-dengungkan equal, laki-laki dan wanita harus setara, itu sejatinya mereka yang berpendapat seperti ini merendahkan wanita. Karena menurut mereka wanita lebih rendah, harus diequalkan, disamakan, disetarakan sama laki-laki. Padahal sebenarnya laki-laki dan wanita itu punya peran yang berbeda, saling melengkapi, saling menyempurnakan, ya, saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Ada seorang ahli sosial muslim, ya,
Dia punya kitab judulnya Islahul Mujtama. Tapi saya tidak hadir di di ingatan saya ya, nama penulisnya. Itu menarik. Beliau itu menceritakan tentang perdebatan beliau sama seorang laki-laki yang menyerukan kesetaraan gender. Yang menyerukan kesetaraan gender. Ya, seorang yang membawa pemikiran-pemikiran liberalisme, pluralisme dan semisalnya. Debat mereka berdua. Akhirnya dibiarkan orang ini yang mengajarkan liberalisme untuk ngomong duluan, disampaikan argumentasinya. Nah, ketika Syekh ini penulis Islahul Mujtama ini ngomong pakai bahasa Arab ya, dia mengatakan wa ammal an isma'i ya, uskuti wasma'i kalami. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu bedanya sama bahasa Indonesia, itu kita bisa membedakan gender. Kalau laki-laki uskut wasma, perempuan uskuti wasma'i. Uskuti wasma'i. Uskuti wasma'i anti. Laki-laki uskut wasma anta. Tapi Syekh ini menyebut uskuti wasma'i kepada si orang tadi, padahal dia laki-laki. Uskuti wasma'i, dia tahu dong, dia marah, dia tersinggung, marah dia. Loh, ente nggak menghormati anak. Kok bisa-bisanya antum menyebut anak uskuti wasma'i pakai untuk perempuan gitu loh. Terus dijawab sama syekhnya, antum ini ngomong kesetaraan gender, padahal anak cuma pakai kata ganti saja di dalam bahasa Arab ya. Itu cuma menunjukkan jenis kelamin pada kata aja, antum nggak terima gitu loh. Kalau antum itu setuju dengan kesetaraan gender, antum disebut anti uskuti wasma'i untuk perempuan, antum nggak ada masalah di situ, ya. Jadi nggak ada masalah seharusnya, karena setara. Orang dari bahasa saja itu sudah dibedakan gender itu, anti, anta, huwa, hiya, dan seterusnya. Sampai dalam fi'il pun juga sama, dalam kata kerja pun juga udah dibedakan lagi sama perempuan, ya. Dan itu ketika disebutkan pada dirinya dia nggak mau terima, ya. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan ternyata sebenarnya itu banyak kepalsuan dan kebohongan pada konsep-konsep liberalisme dan yang semisal seperti itu. Sebenarnya tujuannya adalah untuk merusak wanita-wanita muslimah agar mereka itu ya mau membuka auratnya, mau keluar rumah, berinteraksi sama lawan jenisnya dengan bebas, seperti itu tujuan-tujuan utamanya. Makanya orang-orang yang menyerukan feminisme ya, itu biasanya pengen enak-enak doang. Mau ingin menjadi menteri, mau ingin menjadi presiden, mau ingin menjadi pejabat. Tapi ketika melihat laki-laki jadi kuli, gak ada yang mau. Ya, laki-laki itu bekerja berat jadi kuli misalnya, atau jadi ini gak ada yang mau. Ya, tapi maunya yang enak-enak aja, yang punya jabatan, kesetaraan gender. Tapi kalau mau jadi kuli enggak. Ya. Ya itu. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah ya. Inilah pentingnya kita ya. Laki-laki ya itu harus terlibat aktif dalam masalah mendidik anak. Baru kemudian di usia murahib, usia menjelang remaja ya. Hendaknya berbalik. Kita bapak-bapak dekati anak perempuan kita sehingga kita menjadi dekat sama mereka. Ibu-ibu dekati anak laki-lakinya. Ini penting sekali. Kenapa? Karena anak perempuan yang menjelang remaja itu yang namanya ya perubahan psikologis, emosi, perubahan-perubahan itu sangat besar sekali. Dan wanita itu butuh sosok laki-laki yang bisa menenangkan, karena tugasnya seorang ayah, seorang laki-laki itu adalah himayah, memberikan penjagaan, ya, melindungi. Itu tugasnya laki-laki. Ketika seorang bapak dekat sama putrinya, dia akan merasakan keamanan. Dan kalau seandainya bapak itu bisa menjadi cinta pertama putrinya, dalam artian ya bapaknya itu adalah orang yang dia ngefans. Kalau ditanya, kamu ingin kalau punya suami kayak Abi, luar biasa. Ya, itu bagus. Itu akan menjadikan wanita-wanita itu wanita yang kuat, nggak mudah digombalin sama laki-laki, nggak mudah digoda sama laki-laki. Sedangkan wanita itu lemah, dipuji-puji dengan kalimat-kalimat
yang indah itu sudah langsung kelepek-kelepek. Biasanya seperti itu. Makanya sekarang banyak fenomena cewek-cewek cabi-cabian itu karena mereka nggak punya bapak sebenarnya. Bapak yang selalu membersamai mereka, mendidik mereka nggak ada. Dibiarkan mereka. Akhirnya mereka mencari laki-laki lain. Laki-laki yang nggak bertanggung jawab, laki-laki yang buruk, yang jelek. Akhirnya mereka gampang ditipu. Sebaliknya, anak laki-laki yang dekat sama ibunya itu akan lebih berempati sama wanita, lebih menjaga perasaan wanita, lebih tahu tentang wanita. Dia akan ketika dia menikah dia akan lebih memuliakan istrinya, dia akan lebih memuliakan wanita, tahu karakternya wanita, belajar dari umminya. Ini penting sekali sehingga dia menjadi sosok yang gentleman istilahnya, bisa berbuat gentle, lemah lembut sama wanita, ya. Nah baik, jamaah sekalian rahimakumullah, karena sudah pukul 8, mungkin sebelum kita tutup ada pertanyaan. Silakan. Waduh, sudah banyak ternyata. Udah disimpan maksudnya. Bagaimana mendidik anak namun dengan ayah tiri? Ya sama saja. Mau ayah kandungnya atau ayah tirinya, tetap ya, jika ayah biologisnya, ayah kandungnya maksudnya, ibunya bercerai, itu tetap punya tanggung jawab minimal dalam masalah nafkah. Nafkah itu tanggung jawab ayah kandungnya, bukan ayah tirinya. Ya sebenarnya seperti itu. Yang berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak itu bapaknya, bukan ibunya. Tapi ibunya udah nggak ada kewajiban lagi bapaknya untuk memberikan nafkah kepada mantan istrinya. Makanya mantan istri ada, mantan anak tidak ada. Nah lalu bagaimana dengan ayah tiri? Ayah tiri itu pun juga wajib untuk mendidik anak tirinya. Karena ketika dia sudah, ketika sudah menjimai ibunya, maka anak tirinya ini sudah menjadi mahram untuk dirinya. Dia nggak boleh lagi udah nggak boleh lagi menikahi. Misalnya ibunya meninggal, putrinya dinikah, itu udah nggak boleh karena sudah menjadi mahram. Dan itu dia sudah punya kewajiban pula untuk mendidik. Jadi termasuk orang yang berada di bawah tanggung jawabnya dia, ya, berada di bawah tanggung jawabnya dia, ya. Jadi ya kurang lebih sama. Bagaimana menjelaskan visi dan misi agar anak-anak menjadi anak soleh dan solehah? Ya dua-duanya harus ngaji. Yang penting suaminya juga harus ngaji, belajar. Fenomenanya sekarang kadang-kadang bapak-bapak ini yang egois, ya. Jadi ada kajian misalnya, kajian bagaimana mendidik anak. Wismi, ya kamu aja Mi yang berangkat, ya karena itu tugasmu, tanggung jawabmu. Nanti kalau ada kajian bagaimana sukses berpoligami, baru semangat suaminya datang. Ya, jadi seharusnya ya dalam hal-hal yang sifatnya mendidik anak itu suami juga harus hadir, harus datang. Dan alhamdulillah sekarang ini di antara kajian parenting yang dihadiri oleh banyak laki-laki. Biasanya banyak perempuan ya biasanya. Ya ini momen yang sangat bagus sekali, sangat baik sekali. Karena yang menentukan visi dan misi itu adalah suami sebenarnya. Karena suami itu adalah nahkoda kapalnya, yang menentukan arah perjalanan itu suami. Ya, jadi kalau suaminya nggak tahu arah, linglung, udah susah. Ya. Jadi ini ujian buat sang istri. Artinya sang istri harus turut membantu membimbing suaminya. Padahal tugasnya suaminya seharusnya dia bertanggung jawab untuk membimbing keluarganya. Bagaimana menyampaikan kepada ayah dengan adab-adabnya bahwa tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga itu besar dan sekiranya beliau bisa mengingatkan keluarga, anak dan istri yang belum menutup aurat untuk menutup aurat dengan sempurna. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallahu. Bagaimana menyampaikan kepada ayah dan dengan adab-adabnya? Nah, kalau misalnya kita punya bapak, ya masih belum paham agama. Jadi sebelum kita menyampaikan hal-hal yang bersifat ini halal, ini haram, maka jadi kenalkan dulu tentang keindahan agama kita, tentang kewajiban kita untuk berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, dan kewajiban kita untuk berakidah dengan akidah yang benar. Sampai akhirnya bapak kita itu mau ta'zim Al-Quran dan Sunnah, mengagungkan Al-Quran dan Sunnah. Ini seharusnya menjadi pijakan. Karena apa? Karena kalau seandainya mereka masih awam, antum jelaskan ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, kebanyakan akan menolak. Ya, bahkan khawatirnya kalau kita banyak menyampaikan, mereka akan menolak dalil, mereka menolak Quran dan Sunnah. Jadi
Mulai dulu dari perkara-perkara yang penting. Gak semuanya harus kita ingkari, harus pelan-pelan. Dan ketika kita berdakwah, namanya dakwah itu tidak mesti harus dengan lisan, dengan ucapan, tidak mesti. Bisa dengan contoh, bisa dengan ad-da'watu bil hal. Kita semakin santun, kita semakin baik sama bapak kita. Bapak kita akan melihat, misalnya contohnya ya sekarang itu ada fenomena ya anak-anak yang baru ngaji, jilbabnya gede-gede. Tadinya bapaknya ngeliat gak pakai jilbab, tiba-tiba pakai jilbab gede, pakai cadar, takut bapaknya ikut aliran apa ini? Biasanya seperti itu. Nah, ditambah lagi dengan semangat sang akhwat-akhwat yang baru ngaji ini semangat, itu bersikap nggak baik, kurang hikmah sama bapaknya. Bapaknya dikomentari terus, disalah-salahin terus, itu malah semakin membuat, oh beneran nih anakku ikut aliran sesat ini. Tapi beda kalau seandainya semakin ngaji semakin lemah lembut sama bapaknya. Yang tadinya nggak pernah bikinin kopi bapaknya sebelum ngaji, pagi-pagi bikinin kopi. Pak, ini Pak kopi. Ya Allah, heran bapaknya. Kamu kesambet dari mana nak? Gitu. Bukan kesambet Pak, saya barusan belajar ngaji, katanya harus birrul walidain, harus berbakti sama orang tua. Kamu ikut pengajian mana Pak? Nah, ikut pengajian di sini. Penasaran bapaknya, dan syukur-syukur itu bisa menjadi pembuka pintu hidayah. Jadi dakwah yang paling efektif itu dakwah dengan akhlak, dengan adab, dengan etika. Tunjukkan kita akhlak-akhlak yang baik. Rasulullah SAW itu alhamdulillah ya adalah manusia yang paling baik akhlaknya, ya. Dan juga demikian ya jemaah sekalian. Yang dilihat oleh manusia itu adalah sesuatu yang tampak. Misalnya di Papua, orang-orang misionaris masuk dengan senyum-senyum, dengan lemah lembut, memberikan bantuan. Kemudian datang orang Islam, tapi kasar. Oh itu muni semua kafir semua ini. Udah langsung dihujat, dicela-cela. Mana yang kira-kira akan diikuti? Yang diikuti oleh mereka mana yang menurut mereka kelihatan baik. Bahkan ini bisa menjadi orang-orang muslim seperti ini munaffirin, orang-orang yang menjauhkan orang dari jalan Islam, yang menjauhkan dari al-haq. Ya. Nah karena itu makanya dakwah dengan contoh, dengan akhlak. Dan kita berdakwah bisa juga dengan kita kasih hadiah buku, atau kita nggak sengaja dengarkan radio-radio Islam, ya. Dan alhamdulillah ya jamaah, itu banyak sebagian pejabat dengan adanya radio-radio dakwah itu ternyata dapat hidayah dari supirnya. Supirnya di mobil ya nyetel radio dakwah di mobil pejabat. Disetel namanya orang kadang-kadang nggak sengaja dengar, kemudian dia menarik, hidayah Allah turun. Akhirnya dia interest gitu, tertarik dengan dakwah tersebut. Jadi nggak mesti kita yang harus menyampaikan, nggak mesti, ya. Jadi ketika kita itu menjadi sarana wasilah tersampaikannya kebaikan, meskipun bukan kita menyampaikan, kita insya Allah juga akan mendapatkan pahalanya, ya. Nah kemudian ketika orang tua kita sudah mulai paham, baru kita sudah bisa berikan ancaman-ancaman dari Al-Quran. Pak, tanggung jawab Bapak, kalau adik gak pakai jilbab, Allah akan tanya loh tanggung jawabnya Bapak, ya, terhadap adik. Karena kalau Bapak gak menasehati, gak mengingkari, nanti akan diminta pertanggung jawabannya. Nah itu baru kita sudah mulai ngomong seperti itu. Tapi belum apa-apa, belum ngerti, Pak, adik dibiarkan gak pakai jilbab, Bapak nanti masuk neraka juga Pak. Waduh ini anak gue barusan ngaji udah seperti ini ya. Ustaz, anak seorang ibu, anak diuji melalui anak. Kebetulan anak baru-baru saja hijrah, alhamdulillah, dan baru semangatnya menuntut ilmu. Tetapi waktu anak untuk menghadiri majelis ilmu terbatas karena anak-anak sering tidak mau anak ajak datang kajian. Anak-anak masih kecil dan di rumah hanya anak yang bisa menjaga anak. Bagaimana sikap anak supaya iman anak tetap stabil, tidak naik turun dalam thalabul ilm? Jazakallahu khairan wa jazakillahu khairan. Ya diantaranya saat ini adalah alhamdulillah Allah berikan kemudahan-kemudahan di zaman now ini yang Allah tidak berikan di zaman dahulu. Meskipun keberkahan ilmu di zaman dahulu lebih berkah dibandingkan zaman sekarang. Wanita lebih utama di rumah-rumahnya. Salat wanita lebih utama di rumah daripada di masjid. Padahal kata Nabi, salat di masjid berjamaah itu 27 kali lipat. Tapi untuk laki-laki, wanita lebih utama di rumahnya salatnya.
Kalau sholat aja lebih utama bagi wanita di rumah, termasuk juga belajar menuntut ilmu. Meskipun memang wanita harus belajar. Dulu para sahabat wanita, ketika Nabi itu mengajar di Masjid Nabawi, wanita itu semakin lama semakin banyak. Makanya akhirnya Nabi membuat pintu khusus babun nisa, pintu untuk wanita-wanita. Tapi di Masjidil Haram nggak ada. Cuma ada di Madinah, ada babun nisa. Ya, ini menunjukkan bahwasanya antusiasme para sahabat-sahabat wanita ingin mengambil ilmu dari Rasulullah. Artinya baik menghadiri majelis ilmu. Tapi tetap kalau ngomong masalah afdholiyah, wanita itu afdol di rumahnya. Yang mengajar siapa? Siapa yang mengajar? Istrinya? Suaminya yang mengajar. Itu yang lebih utama. Suaminya yang mendidik, mengajari istrinya. Tanggung jawabnya suami sebenarnya untuk mengajar dan mendidik istrinya. Tapi apabila suaminya misalnya nggak ada kesempatan ataupun belum mampu, maka tetap berkewajiban wanita untuk belajar. Alhamdulillah di zaman now kita bisa belajar dengan berbagai macam sarana. Kajian bisa disiarkan secara online. Intinya selama kita tetap terus belajar, kita bisa untuk belajar. Kemudian kita coba cari waktu untuk bisa menghadiri majelis ilmu. Di weekend ketika ada suami misalnya lagi nggak kantor, dia ajak untuk menghadiri taman-taman surga, berwisata di taman-taman surga. Dan gantian untuk menjaga anak, karena menjaga anak bukan cuma tugasnya istri doang gitu, ya. Jadi juga tugasnya sang bapak. Nah, kami di Bintaro punya sekolah TK itu, kami selalu kalau buat acara itu memang di switch gantian. Ya misalnya di bulan ini acara buat bapak-bapak, berarti ibu yang menjaga anak. Kemudian ada acara daurah buat ibu-ibu, berarti anak itu harus dititipkan kepada bapaknya. Artinya bapak harus menjaga anak-anaknya tersebut. Ya. Dan biasanya bagi seorang bapak ternyata menjaga anak itu pekerjaan yang paling berat dibandingkan harus mengerjakan pekerjaan kantor. Yang lembur itu katanya lebih enteng daripada menjaga anak. Ya masallallahu alaihi ya. Jadi bisa belajar gunakan fasilitas yang ada, ya. Lalu kemudian juga banyak bersahabat dengan orang-orang yang baik, yang soleh, ya. Misalnya bisa bisa dengan cara ketika bersosialisasi baik dari media-media internet, ya cari grup-grup yang soleh, grup-grup yang sharing-sharing ilmu, ya. Ustaz, bagaimana caranya menumbuhkan rasa cinta anak kepada Al-Quran sehingga tidak terbebani ketika diminta untuk menghafalkan Quran? Jazakallahu khairan. Metodenya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Itu datang ada dua riwayat dari Abdullah bin Umar sama Jundub bin Abdillah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu. Jundub bin Abdillah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu, dia pernah berkata, ya, kunna gilmanan, ya, Hazawirah ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah masih anak-anak. Hazawirah itu usia menjelang balik, usia murahib di atas 10 tahun. Bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian beliau mengatakan, ta'allamna al-Qur'an qabla, ya, ta'allamna al-iman qabla, ya. Kunna ta'allamul Qur'an. Kami mempelajari keimanan sebelum kami mempelajari Al-Qur'an. Tsumma nata'allamul Qur'an wazdadna bihi imanan. Kemudian baru kami belajar Al-Qur'an, iman kami pun bertambah, ya. Itu ucapannya Jundub bin Abdillah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu. Jadi makanya konsep pendidikan kita adalah al-iman qabla al-Qur'an, mengajarkan iman dulu sebelum mengajarkan Al-Qur'an. Makanya di muqaddimah bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, judulnya Ta'limus Sibyan Tauhid, mengajarkan anak-anak tauhid. Di muqaddimahnya beliau menyebutkan, ya, inilah yang wajib bagi para orang tua lakukan, yaitu mengajarkan perkara-perkara ini sebelum mengajarkan Al-Qur'an. Itu yang beliau sebutkan di dalam muqaddimahnya, mengajarkan tauhid terlebih dahulu sebelum mengajarkan Al-Qur'an, ya. Dan ketika kita mengajarkan Al-Qur'an, ya jamaah sekalian, kepada anak-anak kita, itu yang pertama memang harus ditumbuhkan dulu cintanya anak kita kepada Allah. Kenalkan dia kepada Allah sehingga tumbuh mahabbatullah. Kemudian tumbuhkan cintanya kepada Rasulullah, ya. Menumbuhkan cinta itu dengan cara kenalkan dengan Allah, kenalkan dengan Rasulullah. Bagaimana caranya? Itu
Ada cara-caranya dan ada bukunya dan ada penjelasannya, ada daurahnya, ada kajiannya khusus. Ya, itu kita harus belajar seperti itu. Ya, agar anak kita itu bisa mengenal Allah, cinta sama Allah, mengenal Rasulullah, cinta sama Rasulullah. Kemudian juga pondasinya cinta kepada Al-Quran, cinta kepada sholat, cinta kepada hijab dan seterusnya. Karena apabila landasannya cinta, insya Allah mereka akan melakukan itu inisiatif dari dalam dirinya, inside out, dari dalam diri itu akan keluar, bukan dari luar karena disuruh-suruh akhirnya dia melakukan hal tersebut. Ya. Ya Allah amin. Mohon nasihat untuk ayah saya Ustaz. Alhamdulillah beliau sedang hadir di kajian ini. Masya Allah. Setelah perpisahan kedua orang tua anak dan adik ikut pada ayah semua. Mohon sampaikan nasihat singkat agar beliau bisa dan berusaha mendidik anak dan adik-adik. Barakallahu fikum. Ya jamaah sekalian, sebenarnya memang kewajiban ketika kedua orang tua itu berpisah, anak itu berada di bawah asuhan bapaknya. Karena diantaranya anak itu tetap dinasabkan kepada bapaknya. Dan yang berhak untuk menikahkan anak perempuan adalah bapaknya. Maka yang tanggung jawab besar itu ada pada ayahnya. Nah, terlebih lagi apabila anaknya sudah gede, sudah lebih besar. Tapi kalau bayi memang masih butuh sama ibunya. Nah, kalau bayi biarkan sama ibunya, tapi tetap harus dinafkahi bayinya tersebut. Nah, ketika seorang bapak mendidik anaknya, apalagi anak perempuan, mendidik anak perempuan itu subhanallah, datang di dalam sejumlah riwayat Allah muliakan wanita. Ya, orang yang Allah karuniai dengan anak perempuan, dididiknya sampai anak perempuannya ini mandiri sampai menikah atau sampai meninggal dunia, itu datang sejumlah riwayat. Yang pertama, anak perempuannya bisa menjadi sitron minan nar, menjadi penghalang dari siksa neraka. Kemudian juga anak perempuannya itu bisa menjadi sebab orang tuanya masuk ke dalam surga. Dan yang paling penting lagi jemaah sekalian, ya, itu kata Nabi SAW, ya, orang yang Allah uji dengan dua anak perempuan kemudian dididiknya, maka kata Nabi, ana wa huwa kahataini, aku dan orang tua itu seperti dua jari ini, jari telunjuk dan jari tengah, fi yaumil qiyamah, di hari kiamat, menunjukkan kedekatan orang tua tersebut dengan Rasulullah. Ini yang paling penting lagi, lebih utama. Karena kalau udah dekat sama Rasulullah pasti masuk surga. Dan ketika sudah masuk surga, ya, nikmat di antara nikmat yang paling besar, ya, itu adalah melihat Allah dan kemudian kita bisa bersua dengan Rasulullah. Makanya ada ulama salaf ketika ditanya, ya, kenapa Anda ingin masuk surga? Di antaranya dia katakan, li'anna fiha habibi Rasulullah SAW. Karena di dalamnya itu ada kekasihku Rasulullah SAW. Karena ada Rasulullah, ingin berjumpa dengan Rasulullah. Apalagi jika menjadi orang dekatnya Rasulullah, orang yang dekat sama Rasulullah SAW. Dan ini diantara keutamaan orang-orang yang Allah karuniai anak putri. Ketika di zaman ya Islam itu masih ketika ya zaman-zaman awal Islam atau zaman sebelum Islam, zaman jahiliyah, wanita itu dianggap nggak ada apa-apanya. Bahkan menurut hampir semua bangsa, Yunani, Romawi, ya, Persia, termasuk masyarakat jahiliyah Arab, itu wanita itu nggak ada harganya. Islam datang memuliakan wanita. Makanya diantara faidah ketika Rasulullah membawa Umamah ke masjid, itu diantaranya untuk menggugurkan asumsi bahwasanya wanita-wanita itu adalah makhluk-makhluk yang dianggap kelas bawah, kelas rendah. Dimuliakan wanita sebagai putri, sebagai istri, sebagai ibu. Itu wanita dimuliakan. Ustaz, apakah benar ujian itu ujian, Ustaz? Karena orang tua saya tidak pernah memuji saya. Saya tidak butuh pujian dari orang lain, tapi bagi saya jika orang tua saya mengapresiasi saya akan menambah semangat dan mengetahui kapan saya membanggakan orang tua saya. Ya. Ini ada dari dua sisi. Sisi pertama, kita sebagai orang tua ini mengandung pelajaran dari pertanyaan ini. Artinya jamaah sekalian, kita sebagai orang tua, kita jangan pernah pelit-pelit untuk memuji anak kita, mengapresiasi dia atas kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Karena di antara metode kita mendidik anak kita adalah dengan cara memberikan al-uqubah was-shawab, memberikan hukuman dan memberikan ganjaran, reward and punishment. Itu metode kita, metode dari Allah.
dari Rasulullah, memberikan reward and punishment. Tapi perhatikan, tidak semua reward, tidak semua jaza itu dengan materi. Di antaranya bisa dengan pujian, bisa dengan perhatian ekstra. Di antaranya memuji anak. Anak itu butuh perhatian, apalagi ketika masih kecil. Melakukan sesuatu itu di antara bentuk kita ya memberikan motivasi mereka adalah dengan cara dipuji mereka. Nah, biasanya anak yang jarang dipuji itu biasanya akan lebih cenderung dia hatinya itu ya kalau dianggap itu adalah seperti sebuah gelas kendi, itu kosong, tangkinya kosong. Ya, karena di antara bentuk kita itu menunjukkan cinta kita di antaranya mengapresiasi mereka, memuji mereka. Ya. Lalu kemudian dari sisi kita sebagai anak, ya mungkin kita sebagai anak kita nggak pernah dipuji oleh orang tua kita. Ini emang ujian dari Allah untuk kita sebagai anak. Tapi ketika Allah memberikan hidayah kepada kita, taufik kepada kita, kita ngaji, kita belajar, kita tahu ternyata orang tua kita salah, maka yang kita lakukan adalah kita mohonkan ampun untuk mereka. Kita mohonkan agar Allah memaafkan karena mereka nggak tahu. Dan kita ketika punya anak kita tidak mengulanginya. Ya, kita tidak mengulanginya. Kita harus bahkan menunjukkan perhatian pada anak-anak kita. Jadi dari sisi kita sebagai anak, apabila kita punya orang tua seperti itu, maka kita maafkan dan kita mohonkan ampunan buat mereka. Karena besar kemungkinan mereka tidak mengetahuinya. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan terakhir ya, ini kayaknya mudah-mudahan pas sampai 8:30. Apakah kita salah jika anak nggak mau sekolah di pondok, terus kita sekolahkan di sekolah swasta Islam juga, tapi masih ada joget-joget dan musik? Mohon solusinya Ustaz. Kewajiban orang tua adalah mencarikan tempat pendidikan yang baik buat anak-anaknya. Nah, di antara metode pendidikan itu ya jemaah, selain tarbiyah, tasfiyah. Makanya ada tasfiyah, ada tarbiyah. Tasfiyah itu kita membersihkan. Ya, kita itu membersihkan dari semua pengaruh-pengaruh buruk. Lingkungan yang buruk, kita berusaha untuk membersihkan, meskipun kita nggak bisa membersihkan semuanya. Tapi sesuatu yang kita mampu, misalnya kita mencarikan sekolah, cari sekolah yang baik, cari sekolah yang kalau misalnya ya tidak benar-benar bisa sempurna, cari yang paling sedikit kemaksiatan di dalamnya. Apalagi sekolah mengajarkan nyanyi-nyanyi, joget-joget dan semisalnya, ini apabila dikhawatirkan bisa merusak ya fitrah anak kita, maka carikan sekolah yang baik. Ya, kalau misalnya mereka nggak mau dipondokkan, nah inilah pentingnya. Yang pertama, ya kalau anak itu kita motivasi untuk sekolah nggak mau, berarti ada sesuatu, ada yang keliru dengan cara mendidik kita. Kalau orang tua yang dia mendidik anaknya dengan benar, anak itu akan diajarkan untuk mencintai ilmu. Sebelum mereka belajar, diajarkan mereka mencintai ilmu. Mereka senang sama ilmu pengetahuan, mereka senang dengan ilmu. Makanya di antara cara mengajarkan anak kita itu senang membaca, mereka itu sering-sering kita bacakan cerita-cerita, tapi cerita-cerita yang baik. Apalagi cerita-cerita sahabat Nabi, kisahnya para Nabi dan Rasul. Bacakan buku dan jelaskan bahwasanya buku ini adalah gerbang ilmu. Kita bisa banyak tahu. Itu dalam benaknya mereka akan tahu ternyata ya, untuk banyak tahu itu buku. Ini di antara cara agar anak itu mereka senang sama buku, senang sama membaca. Ya, juga dijelaskan bahwasanya misalnya kita hadiri majelis-majelis ilmu itu kita sampaikan kepada anak, majelis ilmu itu majelis yang mulia. Malaikat itu datang, malaikat itu membuka sayapnya, ya menaungi orang-orang yang belajar menuntut ilmu. Jadi kadang-kadang nanya, loh, berarti di sini itu ada malaikat, tapi kita nggak bisa melihatnya. Dan yang mengatakan siapa? Rasulullah SAW. Itu agar mereka senang menghadiri majelis-majelis ilmu, ya. Dan juga kita jelaskan juga bahwasanya ketika kita baca Al-Quran, itu kita jelaskan keutamaan membaca Al-Quran, kita jelaskan ya hal-hal yang akan menggugah mereka, sehingga mereka senang untuk melakukan hal-hal seperti itu. Jadi kita upayakan mereka itu mencintai ilmu. Juga sama, sebelum kita mengutus anak untuk mondok, jadikan mereka itu senang dengan ilmu pengetahuan. Kamu akan datang ke suatu tempat, di situ itu adalah tempat yang penuh dengan ilmu. Kamu bisa belajar banyak. Dan jelaskan tentang keutamaan menjadi orang yang berilmu, orang alim. Orang alim itu, orang yang berilmu itu dimohonkan ampunan oleh penghuni langit dan penghuni bumi. Bahkan ikan yang berada di lautan akan
akan memohonkan ampunan pada orang-orang yang berilmu. Jadi kita harus sudah jelaskan hal-hal yang seperti itu pada mereka, sehingga mereka akan senang cinta dengan ilmu. Nah, tapi kalau misalnya mereka mereka misalnya qadarullah ya, mereka nggak mau, maka kita sabar. Artinya kita bersabar untuk memotivasi mereka. Dan perhatikan jamaah sekalian, mungkin saya punya pandangan yang berbeda mungkin sama antum semua, dan pandangan saya nggak mesti harus antum ikuti. Yang diantara pandangan anak adalah konsep pendidikan di negara kita di Indonesia itu ternyata konsep pendidikan yang kebanyakan wasting time, buang-buang waktu. Ilmu yang kita pelajari itu kebanyakan ilmu-ilmu yang nggak begitu bermanfaat. Mulai dari kita kecil, kita itu udah diajari berbagai macam ilmu, PSBB, matematika, fisika, kimia, dan sebagainya. Itu harus kita pelajari semuanya, ya. Padahal Allah menciptakan setiap manusia itu punya keunikan dan punya keistimewaan sendiri-sendiri, punya minat dan bakat sendiri-sendiri. Dan kita ketinggalan jauh metode pendidikan kita dibandingkan negara-negara maju. Negara-negara maju dalam tanda kutip ya, mereka itu sudah mengarahkan anak sesuai minat dan bakatnya dari semenjak usia dininya. Di usia 7 tahun atau 10 tahun, mereka itu sudah diarahkan ke arah spesialisasi sesuai dengan minat dan bakatnya. Makanya ketika usia mereka sudah remaja, mereka sudah lebih bisa mandiri. Ya, dahulu para salaf ketika mendidik anak-anaknya, itu ketika anak laki-laki udah usia balik 15 tahun, 16 tahun, itu anak-anak itu sudah langsung, kalau orang Jawa bilang diumbar. Artinya diumbar itu artinya dia dipersilahkan untuk bekerja, untuk untuk safar ilmiah, ya, dalam rangka mencari ilmu, ya. Tapi kalau kita enggak, konsep pendidikan kita sampai kuliah masih demplok sama orang tuanya, masih minta dibiayai sama orang tuanya. Sampai usianya sudah 20-an itu masih dinafkahi orang tuanya. Padahal anak laki-laki sudah remaja, sudah balik maksud saya, itu sudah lepas kewajiban bapaknya untuk menafkahi dia. Nafkahnya itu sedekah. Statusnya dia itu fakir miskin. Jadi kalau anak antum nggak ajarkan kemandirian dari semenjak usia baliknya, terus antum biayai terus, secara nggak langsung kita tuh ngajarin mereka menjadi fakir miskin. Karena mereka statusnya adalah fakir miskin sebenarnya. Karena mereka udah nggak ada kewajiban bagi kita untuk membiayai mereka. Dan ini memang ketertinggalan konsep kita, dan ini udah dipahami oleh sebagian para praktisi pendidikan. Makanya kalau di Jakarta itu fenomena homeschooling itu lebih sudah mulai lebih booming. Karena apa? Karena mereka tahu bagaimana pendidikan kita, dan mereka tahu apa yang dibutuhkan anak mereka. Homeschooling itu bisa di-custom pendidikan itu sesuai dengan minat dan bakat anak kita, sesuai dengan apa yang dia minati, dengan apa yang menjadi bakatnya dia. Itu sudah bisa di-custom. Jadi yang kita sampaikan adalah yang sesuai dengan itu tadi, minat dan bakatnya anak kita. Dan ini juga sudah diisyaratkan oleh Al-Hafidz Ibnul Qayyim rahimahullah. Artinya setiap anak itu sudah memiliki istidad, potensi masing-masing. Ada yang Allah berikan dia istidad dalam hal misalnya kemampuan logik matematiknya bagus, masalah perdagangannya bagus, masalah ini itu sudah diarahkan sesuai dengan kelebihan masing-masing. Nabi tahu seperti ini. Makanya Nabi mengutus Zaid bin Thabit, seorang pemuda yang memiliki kemampuan, kalau sekarang orang mengatakan ini kemampuan poliglot namanya. Poliglot itu kemampuan multibahasa. Diutus Zaid untuk belajar bahasa Persia, bahasa Ibrani dan seterusnya. Itu dalam waktu hanya 2 pekan menguasai bahasa. Dan Nabi tahu kelebihannya. Dan Nabi tahu kelebihannya Ali bin Abi Thalib cerdas, muda tapi cerdas. Makanya Nabi sering kali menjadikan dia sebagai delegasi untuk datang berdakwah dan seterusnya. Nabi tahu kelebihan daripada sahabat-sahabatnya. Ketika perang, Nabi tahu orang yang paling taktis itu siapa. Makanya Nabi jadikan sebagai pimpinan panglimanya bisa siapa? Saifullah siapa? Khalid bin Walid, pedangnya Allah. Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud,
kana islamuhu fatahan lil Islam. Islamnya Umar itu adalah pembuka kemenangan Islam. Ya. Bahkan disebutkan dalam sejumlah riwayat, Umar berjalan, syaitan itu menyingkir. Tapi kita nggak dapati ketika jihad Umar disuruh Rasulullah menjadi panglima perang. Nabi tahu tentang potensi sahabat-sahabatnya. Ya. Karena apa? Karena Umar pemberani, ya. Makanya Umar itu girahnya tinggi. Apabila ada orang kelihatan menentang Rasulullah, minta izin sama Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan aku memenggal lehernya. Ya. Nah, tapi ketika perang itu adalah sesuatu hal yang Nabi tahu. Di sini bukan cuman beradu keberanian, tapi juga taktis. Makanya Nabi pilih orang-orang yang taktis. Artinya ya, jamaah sekalian, Nabi mengetahui tentang kelebihan istimewaan potensi pada sahabat-sahabatnya. Demikian pula, antum juga perhatikan sekarang. Ini contoh terakhir para ulama. Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, ya. Syekh Utsaimin itu punya 4 atau 5 orang anak laki-laki dan 2 atau 3 orang anak perempuan. Anak laki-lakinya nggak ada yang jadi ulama, nggak ada yang jadi ulama. Bahkan salah satu anak Syekh Utsaimin itu kerja jadi, kalau sekarang itu istilahnya TNI, masuk ke militer. Ada yang menjadi pedagang. Putrinya Syekh Utsaimin menikah dan menantunya Syekh Utsaimin ini yang menjadi ulama. Syekh Khalid Al-Musli sama Syekh Sami. Itu yang menjadi yang melanjutkan dakwahnya Syekh Utsaimin rahimahullah. Kemudian kita perhatikan juga ulama-ulama kibar kayak Syekh bin Baz. Itu enggak ada istilahnya kita dengar anaknya itu yang maksudnya namanya itu menjadi ulama, enggak ada. Termasuk Syekh Albani, anak laki-lakinya enggak ada jadi ulama. Tapi anak perempuannya ada yang menjadi para penuntut ilmu, anak-anak perempuannya. Pelajarannya apa? Pelajarannya ternyata para masyayikh ini tahu, ya mereka itu tidak pernah menyuruh anak-anaknya aku ulama, kamu jadi ulama, enggak ada. Tapi tetap masalah akidah itu diajarkan. Akidah mereka insya Allah lurus, manhaj mereka lurus. Ya, tapi dibiarkan sama syekh mereka itu sesuai dengan minat dan bakatnya. Karena enggak mesti seseorang ulama anaknya menjadi ulama. Bisa jadi bapaknya pengusaha, anaknya menjadi ulama. Ya, ini adalah perkara-perkara yang perlu kita pahami bersama. Nah, karena itu, ya, tentang masalah mencarikan sekolah buat anak, ya maka nasihat saya adalah cari sekolah yang paling sedikit madaratnya. Di sisi lain, juga kita harus bisa membangun komunikasi yang baik dengan anak-anak kita. Karena biasanya sesuatu yang kita paksakan kepada mereka, itu banyak kasus. Ada anak dipondokkan, dipaksakan, nggak sampai 6 bulan dikeluarkan pondoknya, nggak sampai 6 bulan dikeluarkan pondoknya, karena bikin masalah dan sengaja anaknya untuk bikin masalah. Karena apa? Supaya dia dikeluarkan dan dia seakan-akan ingin balas dendam sama orang tuanya. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan karena pondok pesantren itu bukan bengkelnya anak-anak kita. Ya. Nah, jadi diantaranya adalah apa? Adalah orang tuanya terus belajar ngaji, coba cari tahu apa minat bakatnya anak ini, perbaiki komunikasi, lihat minat bakatnya, arahkan dia ke sesuai dengan minat bakatnya tersebut. Ya, Allah Ta'ala a'lam bishawab. Ya, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan atau hal-hal yang salah, yang keliru datangnya dari diri saya sendiri, dan hak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.